Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri 1 Langsep, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Video kali ini berisi tentang kegiatan supervisi akademik kepada salah satu guru binaan saya di SD Negeri 1 Langsep. Kita simak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di konten Rika Mudrika. Untuk kali ini kebetulan saya sudah bekerja di Satuan Pendidikan SDN 1 Langsep, Kecamatan Lebakwangi. Hari ini saya akan melakukan wawancara ya bersama Ibu Alia. Wawancara pra-observasi. Jadi Ibu Alia, kegiatan supervisi akademik itu tujuannya memang adalah suatu kegiatan pembinaan yang memang direncanakan dengan memberi bantuan teknis selaku saya kepala sekolah kepada ibu guru, yang tujuannya memang untuk meningkatkan profesionalitas guru atau meningkatkan pembelajaran secara efektif di kelas. Jadi kita berbagi praktik baik. Saya punya pengalaman, nanti ibu juga ada pengalaman di kelas, kita bisa berbagi atau sharing. Jadi tujuannya yang tadi sudah saya katakan untuk keprofesionalitas guru dan peningkatan pembelajaran secara efektif di kelas. Siap ya Ibu ya? Siap. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini bersama salah satu guru SDN 1 Langsep bersama Ibu siapa? Ibu Alia Rosyida. Ibu Alia Rosyida mengajar di kelas? Di kelas 2. Kelas 2. Baik Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Ini pengalaman pertama bagi Ibu untuk melaksanakan supervisi akademik. Iya. Tenang, pengalaman pertama ya. Tenang aja ya Ibu ya, santai aja. Jadi sebelum supervisi akademik kita melaksanakan wawancara terlebih dahulu untuk saya sebagai atau selaku kepala sekolah menanyakan ketersiapan Ibu melaksanakan supervisi besok ya. Nah, yang mau saya tanyakan pertama itu materi apa yang akan diangkat atau yang akan dilakukan Ibu di kelas 2 ini, materinya apa? Tentang apa? Materinya mengenai pemahaman denah sama itu pengenalan nilai mata uang. Nilai mata uang. Nilai pecahan mata uang. Pecahan mata uang ya. Dan mungkin materi yang akan disampaikan seperti itu, kalau boleh saya tahu, metode apa yang akan dilakukan oleh Ibu Alia dalam pembelajaran atau penuntasan tentang nilai mata uang dan denah ini? Metode yang dipilihnya itu mau metode seperti apa? Untuk metode sendiri saya menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, penugasan seperti itu. Kemudian pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan saintifik, penggunaan tipek dan jigsaw. Ya. Ya, jadi kombinasi ya. Nah, untuk medianya sendiri ada gak yang digunakan oleh Ibu Alia untuk menunjang pembelajaran ini? Untuk media, saya mencoba menggunakan uang logam asli dan uang kertas mainan. Serta untuk teknologinya saya menggunakan twin mirror. Dan untuk materi denahnya itu? Materi denahnya ada dari video. Oh, dari video dari YouTube. Oke, sudah menyiapkan media tayangan video juga ya? Sudah 2 materi itu. 2 materi. Nah, sedikit aja tahapan pembelajaran yang akan Ibu ambil itu, ceritakan sedikit saja tahapannya atau langkahnya seperti apa nanti. Untuk langkahnya yang pertama menonton dulu video ya. Menonton dulu video, kemudian nanti ceramah, saya sendiri ceramah di depan anak-anak. Kemudian nanti ada pengelompokan anak-anak menjadi 4 kelompok, dan kemudian diberi tugas mengenai yang menemukan letak rumah serta pengenalan pecahan mata uang. Sekarang saya berbicara tentang kompetensi yang bisa dimiliki anak setelah pembelajaran ini. Apa targetnya? Targetnya untuk bisa membaca denah secara benar, menentukan geografis, yang menentukan letak posisi denah kan. Kalau misalnya contoh lain mungkin di surat surat undangan. Nah, itu nanti saya coba apakah bisa mereka menentukannya nanti di kehidupan nyata seperti apa. Kemudian targetnya juga bisa menentukan di kehidupan nyata itu tentang pecahan mata uang, mengkonferensikan ya. Ya, diimplementasikan ke Iya. kehidupan nyatanya ya. Iya. Ya.
Jadi di sini dituntut seorang guru itu lebih inovatif ya, lebih inovatif dalam pembelajaran, tidak hanya dari teori saja, tapi harus bisa mengimplementasikan ke dunia real anak-anak sehingga materi tersebut bisa sampai dengan baik gitu ya. Iya. Saya doakan Ibu Alia semoga besok supervisinya berjalan dengan lancar, materi yang disampaikan bisa dimengerti dan bisa disampaikan dengan baik juga ke pemikiran siswa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga semoga ya insya Allah bisa. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di kegiatan wawancara pra observasi. Kita bertemu di pelaksanaan dan di pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah siap belajar? Iya. Oke, duduk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eva, Aisyah, oh izin ya. Kemarin masih ingat belajar tentang apa? Hah? Tentang uang. Sebelum belajar tentang uang, kita belajar tentang denah itu nanti kita belajar. Iya, nanti kita belajar tentang denah. Enggak, nanti dulu. Kalian tinggalnya di mana? Di blok mana? Blok Manis. Siapa yang di blok Manis, Cung? Yang di blok Manis? Yang di blok Puhun? Ada. Yang rumahnya madep ke utara, ke sana, ke Kaler, ada? Ada? Yang lain kemana? Ke timur, sana timur. Barat, utara, sana ke Kaler. Ke utara, ke sana rumahnya. Oke, coba kalau di samping kanan rumahnya ada apa? Samping rumahnya Bilal? Ada rumah lagi. Ada rumah lagi. Kirinya kalau samping kiri? Rumah lagi. Ada rumah kosong. Kalau yang depannya ada kebun ada? Yang depan rumahnya kebun ada? Yang rumahnya di belakangnya ada sawah ada? Oke. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Uang seratusan ditulis dengan nilai huruf RT. Siapa yang pernah lihat uang 100 rupiah? Nih, ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Kalau jajan pernah pakai uang 100-an? Enggak. Nih, siapa yang belum pernah lihat? Sok maju ke depan yang belum pernah lihat. Nomor 3 ada uang berapa saja di situ? 5.000, 500 sama 1.000. Diurutkan dari yang paling kecil. Iya, nggak apa-apa. Ada uang berapa aja coba? 1.000, 5.000 sama. Berarti kalau diurutkan seperti ini, 1.000 paling ujung, paling kanan. Terus yang tengah ada berapa? Ada apa? 5.000. Terus yang paling besar 10.000. Berarti kalau diurutkan dari yang paling besar, kebalikannya berarti yang mana dulu? 10.000, 1.000. Iya. Ajay duduk dulu, Ajay. Oke, jadi hari ini kita belajar apa saja? Denah sama pecahan mata uang. Nanti di rumah PR-nya menentukan sebelah kanan ada apa. Misalnya ada rumah atau kebun atau
tahu sawah ya, sama sebelah kiri rumah kalian ada apa ya? Ya, sebelah kanan apa? Di buku PR ya. Di buku PR menentukan sebelah kanan rumahnya ada apa, sebelah kiri rumah kalian ada apa. Sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di langkah terakhir ya. Iya. Langkah terakhir dalam melaksanakan supervisi akademik di Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Langsep, Kecamatan Lebakwangi. Dan kebetulan saya melakukan atau melaksanakan supervisi akademik bersama Ibu Alia itu 3 hari berturut-turut ya. Baik ya Bu Alia, bagaimana ini perasaannya kemarin setelah melaksanakan supervisi akademik? Alhamdulillah, ini karena pengalaman pertama ya Ibu. Saya senang, cukup senang, dan saya bertanya ke anak-anak juga gimana perasaannya, senang juga karena ini saya menggunakan media ini tipek itu, menggunakan teknologi itu baru pertama kali dan bertanya ke anak-anak gimana perasaannya, senang karena baru kita menggunakan teknologi juga, menonton video secara ya. Bu Alia, selanjutnya apakah pembelajaran yang Ibu sajikan di kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat atau belum? Kalau untuk ini, karena ini pengalaman saya juga ya, pengalaman pertama di supervisi, masih ada banyak kekurangan. Menurut saya banyak kekurangan. Ada yang masih tidak disajikan saat pembelajaran gitu. Masih ada yang terlewat, tidak sesuai gitu urutannya, dan itu saja ya, kekurangan. Baik. Nah, boleh menceritakan sedikit apa yang membuat Ibu Alia merasa pembelajaran ini sudah sangat memuaskan nih, atau sudah tercapai indikatornya? Apa? Boleh bercerita sedikit? Melihat antusias anak-anak ya, antusias anak-anak menggunakan ini teknologi, kemudian kebersamaan mereka, meskipun kesulitan sayanya itu mengkondisikan anak-anaknya ya, mengkondisikan anak-anak kan di situ saya menggunakan Kelas 2 ya Bu Alia? Iya, kelas 2 menggunakan metode ini yang jigsaw, ya, pendekatan jigsaw itu anak-anak kan berkelompok, tapi di situ tidak semuanya bekerja gitu, jadi ada hanya 1-2 orang saja saya aja yang menulis gitu tuh, jadi yang satunya hanya melihat gitu. Hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan ya, hanya menyimak, jadi ya, kekurangan. Nah, itu mungkin kesulitan Bu Alia belum bisa mengkondisikan mengkondisikan kelas dengan baik atau pengelompokan siswanya. Nah, Ibu, setelah saya melihat, memahami atau mendengarkan atau menganalisis Ibu pembelajaran Ibu di kelas 2, memang kelas 2 itu kelas yang memang anaknya masih kecil-kecil ya, masih perlu sekali pembimbingan yang ekstra ya, karena memang anak ya pada dasarnya anak itu kan senang bermain. Nah, setelah kemarin saya melihat Ibu atau melakukan supervisi akademik, yang pertama saya catat itu adalah pemberian tujuan pembelajaran Bu Alia. Mungkin Bu Alia ingat ya, kemarin saya sarankan jika Ibu memberikan pembelajaran di kelas itu menyesuaikan dengan kelas yang kita hadapi atau murid yang kita hadapi itu ya. Jadi kalau kita memang mengajarnya di kelas bawah, disederhanakan bahasanya. Tujuan pembelajaran memang harus disampaikan ya, tapi menggunakan bahasa yang dimengerti oleh siswa. Kemudian dalam pemberian materi melalui video ya, kemarin itu yang saya perhatikan itu Bu Alia menjelaskannya itu secara klasikal saja ya, yang denah. Jadi Bu Alia kan menjelaskan secara klasikal ya, kanan kiri segala macam. Nah, saya perhatikan ada siswa yang memang kurang antusias atau memang dia melamun ya, kurang fokus. Ada baiknya kan Bu Alia sebagai wali kelas pasti tahu kan kemampuan murid dia, yang kurang yang mana, yang lebih yang mana. Mungkin dalam pemberian materi itu jangan klasikal, boleh di awal, tapi diselingi boleh memberikan perintah atau arahan kepada siswa maju. Beberapa siswa aja yang merasa kurang untuk maju ke depan menunjukkan atau membaca denah
Nah, kanan rumah Budi, rumah siapa ya? Atau ada bangunan apa? Nah, itu boleh Bu Alia memberikan kesempatan kepada murid, beberapa murid yang dirasa sama Bu Alia kurang. Nah, ya Bu Alia ya. Jadi untuk pemberian materi kemarin Bu Alia mungkin ada baiknya ke depannya memberikan kesempatan kepada anak yang dirasa kurang untuk maju ke depan untuk membaca denah. Jadi itu pembuktian kepada siswa juga bahwa anak tersebut memang sudah bisa membaca denah. Untuk nah, mungkin Bu Alia setelah melaksanakan supervisi akademik ini sudah merasakan pentingnya sebuah perencanaan ya, pentingnya sebuah modul ajar ya atau RPP yang kita buat dalam pembelajaran di kelas. Bayangkan jika seorang guru tidak mempunyai rencana, tidak mempunyai langkah-langkah, ini akan dibawa kemana kelas. Nah itu. Tapi kalau kita membuat perencanaan atau modul ajar, minimal kita ada patokan ya, terarah, tergambar tujuan kita mau kemana, sebagai refleksi kita juga. Jadi semoga supervisi akademik ini bukan hanya sebagai suatu gebrakan Bu Alia aja kepada kepala sekolah, tapi konsisten untuk kedepannya Bu Alia setelah melaksanakan supervisi, oh iya saya akan terus seperti ini dalam memberikan pembelajaran di kelas gitu ya Bu Alia ya. Masuk ke materi matematika. Nah, masuk ke materi matematika kemarin itu kan mengurutkan ya? Iya, mengurutkan pecahan mata uang. Ya, kemarin itu mengurutkan pecahan nilai mata uang. Kemarin Ibu Alia itu langsung memberikan soal, ya tanpa menjelaskan. Hanya menjelaskan nilainya saja tidak mengurutkan ya, kan. Nah, saya perhatikan memang ada beberapa siswa yang masih bingung mengurutkan. Mungkin kalau mengurutkan angka saja mungkin anak tidak bingung ya, tapi mengurutkan uang bingung, padahal memang sudah dijelaskan nilai uangnya tapi tidak diurutkan sama Bu Alia. Nah, ke depannya Bu Alia kalau memberikan soal pelatihan, alangkah lebih baiknya Bu Alia menerangkan terlebih dahulu cara teknisnya. Teknis mengerjakan soalnya seperti apa. Jadi secara real Bu Alia menerangkan terlebih dahulu di depan. Jadi si anak tuh tidak bingung gitu ya Bu Alia ya. Nah, saya sih hanya itu sih kekurangannya sedikit. RPP atau modul aja sudah sangat baik ya, sudah sesuai yang memang perubahan-perubahan yang pemerintah lakukan kepada kita sebagai seorang pendidik. Mungkin masukannya hanya itu aja, dari tujuan pembelajaran menggunakan bahasa yang dimengerti oleh siswa, atau tadi memberikan kesempatan kepada siswa yang dirasa kurang mampu untuk maju ke depan gitu ya. Pengkondisian kelas ya. Ya, itu masukannya. Pengkondisian kelas ya, kalau masukan dari saya untuk pengkondisian kelas atau pengelompokan, bagaimana cara membuat anak itu aktif atau semuanya hidup ya di dalam suatu pembelajaran, itu memang harus adanya metode pembelajaran yang memberikan si anak itu, kita sebagai guru itu harus menjadi fasilitator atau memberikan soal-soal pemantik. Jadi jangan dibiasakan si anak itu diberikan metode ceramah aja. Jadi kita harus memberikan soal-soal pemantik yang anak itu nanti terpacu untuk menggali informasi sendiri. Itu harus dibiasakan. Memang tidak bisa langsung, tapi harus rutin, continue gitu, sedikit-sedikit. Jadi dengan seperti itu si anak tuh nanti akan terbiasa untuk menggali informasi. Itu akan terbiasa untuk aktif, untuk apa? Jadi kitanya juga sebagai guru jangan hanya sebagai figur yang harus didengarkan oleh murid, jangan. Tapi kita harus menjadi fasilitator bagi murid dan memberikan soal-soal pemantik yang membuat anak itu terpacu untuk bertanya, untuk mengangkat tangan, untuk maju ke depan. Itulah tugas kita sebagai guru gitu. Terus yang itu pengkondisian kelas yang berisik kayak gitu. Ya, boleh itu kalau untuk pengkondisian yang kelas berisik tadi ya, boleh. Boleh pada saat kelas itu berisik atau tidak bisa diatur oleh kita manggil si anak semuanya itu atau yang berisiknya untuk melakukan ice breaking. Jadi si anak itu kembali terfokus kepada kita. Gitu. Jadi boleh sesekali atau diselingi ice breaking atau hiburan supaya anak tidak jenuh. Ya, gitu ya Bu Alia ya. Baik Bu Alia, mungkin wawancara pasca observasi supervisi akademik sudah selesai. Saya harapkan kegiatan ini bisa menjadi acuan Ibu untuk
lebih baik lagi dalam mengajar, lebih baik lagi, atau kita refleksi ya, refleksi kepada diri kita sendiri, kita sudah sejauh mana ya menjadi guru yang baik gitu untuk anak-anak didik kita. Ya, semoga Bu Alia tambah sukses, semoga Bu Alia juga bisa menjadi guru yang terus mau belajar ya. Jangan sampai di sini saja. Saya doakan semoga Bu Alia juga bisa mencapai semua cita-citanya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk kesiapannya melaksanakan supervisi akademik bersama saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.